Akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus atas segala kasih setiamu yang sudah dikaruniakan dan kami nikmati sebagai umat kepunyaan-Mu. Apa yang boleh kami nikmati dalam berkat kekuatan, kemampuan dan kesehatan sumbernya berasal daripada-Mu. Karena itu kami terus mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kami mau juga dituntun oleh Engkau sendiri dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar, renungkan di saat ini. Persiapkanlah kami sebagai hamba firman-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan segala baik. Kami sebagai pendengar firman akan mampu memahami dan mampu juga menyatakannya dengan segala baik di dalam kata dan perbuatan kami setiap hari. Sehingga secara bersama kami selaku umat kepunyaan Tuhan yang terus diberikan waktu dan kesempatan untuk berkarya di tengah dunia ini. Kami dapat menyatakan setiap panggilan kami sebagai gereja Tuhan yang bersekutu, bersaksi dan melayani semakin lebih baik lagi di hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Ini kami Tuhan yang berdoa, terangilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk firman Tuhan yang akan diberitakan saat ini. Amin. Kita membaca firman Tuhan Yeremia pasal 30 ayat pertama sampai ayat 24. Kitab Yeremia pasal 30 ayat pertama sampai 24. Kita membaca firman Tuhan ini secara berbalas-balasan, ayat-ayat yang ganjil semua pria, ayat-ayat yang genap semua wanita. Yeremia pasal 30 ayat pertama sampai ayat 24 dalam judul bacaan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Janji Pemulihan Israel. Ayat ganjil semua pria, ayat genap semua wanita, kita mulai. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kau firmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dari keturunan dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak menyembuhkan.
Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang sangat bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua kawanmu akan masuk ke dalam kawan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasih tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri. Dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut, sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan, kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 24, dalam satu tema perenungan minggu berjalan, firman Tuhan dan janji pemulihan. Kata pemulihan berarti suatu proses atau cara yang dari sebelumnya dalam keadaan yang tidak baik menjadi baik. Contoh, orang yang sebelumnya sakit, kemudian mereka menjadi sembuh. Orang yang dalam keadaan yang kacau, kemudian menjadi aman. Orang yang dulu mungkin melakukan kesalahan, kemudian tidak lagi mengulangi kesalahannya. Dan semua proses atau cara ini adalah untuk menjadi baik lagi. Terkait konteks bacaan kita, Yeremia 30 ayat 1 sampai 24 ini adalah sementara dikerjakan oleh Tuhan Allah sendiri bagi bangsa Israel lewat Nabi Yeremia. Ketika bangsa Israel yang jatuh ke tangan Babel, tentu di sini kita menyaksikan bagaimana Tuhan Allah mengerjakan pemulihan dalam kehidupan mereka. Dalam bacaan ini mulai dari ayat 8, Tuhan Allah akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Ayat 10, Allah akan menyelamatkan mereka dari tempat yang jauh. Ayat 16, 23 dan 24, Allah akan membuat semua lawan menjadi tahanan. Ayat 17, Allah akan mendatangkan kesembuhan, akan mengobati luka-luka mereka. Ayat 19, Allah akan mengubahkan tangisan penderitaan menjadi nyanyian syukur. Dan ayat 21 dan 22, Tuhan Allah
akan membangkitkan bagi mereka pemimpin yang tentu berhikmat. 6 hal inilah yang menjadi pemulihan bagi bangsa Israel. Mereka tidak dilupakan Tuhan sekalipun mereka sering melupakannya. Mereka tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sekalipun mereka sering mengabaikannya. Sekalipun dalam ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, Tuhan selalu setia di dalam kehidupan mereka. Inilah berita yang disampaikan Nabi Yeremia, seorang yang menyuarakan suara Tuhan, yang menguatkan dan menghibur umat Tuhan, yang ketika itu mereka ada dalam keadaan yang memprihatinkan, keadaan yang sulit di segala lini kehidupan. Umat Tuhan dikuatkan Tuhan sendiri dan janji pemulihannya semakin nyata. Tetapi di sini dituntut sebagai umat Tuhan, mereka harus mendengarkan, bertobat dari kesalahan, kembali kepada Tuhan. Nubuatan yang disampaikan ini jelas terjadi ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babilonia. Tetapi juga nubuatan ini sudah tergenapi bahwa Tuhan Allah dalam kasih-Nya bukan hanya sekedar menghadirkan pemulihan secara fisik, tetapi melepaskan mereka dalam pemulihan secara totalitas. Yang bagaimana itu? Itulah lewat pengorbanan Kristus Tuhan Yesus dalam mengangkat, membebaskan umat manusia dari keberdosaan kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini, maka tentu dalam refleksinya dalam hidup kita setiap hari, kita juga dapat dikatakan hampir mirip-mirip dengan keadaan bangsa Israel. Saat ini kita ada dalam masa-masa pemulihan setelah kita melewati pandemi COVID-19. Dulu wajib pakai masker, sekarang boleh nyanda. Asal so vaksin toh, 1, 2, booster 3. Sekarang sudah booster 4 toh. Iya. Kemarin juga waktu kegiatan HUT Jemaat pembukaan, kegiatan HUT Jemaat ke-106, dulu nih boleh kumpul-kumpul. Kemarin kolom 1 sampai 28 banyak yang mengikuti kegiatan ibadah pembukaan sekaligus ada kegiatan jalan sehat. Semua yang dilakukan yang sementara terjadi dalam keadaan di sekitar kita ini tentu tidak lepas bagaimana Tuhan yang tepat pada waktunya menjawab setiap doa-doa yang kita sampaikan. Biar dalam keadaan seperti ini, orang tetap memuji Tuhan. Biar dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan pandemi, orang bersyukur, orang bisa melewatinya di dalam Tuhan sendiri. Dari bagian firman Tuhan ini pun kita belajar bahwa hidup kita ini sepenuhnya ada dalam kendali kuasa Tuhan. Karena itu hidup di dalam firman Tuhan sepenuhnya bagi kita orang yang percaya menjadi suatu kemutlakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kemutlakan di dalam firman Tuhan itu nyata ketika kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi suatu pengakuan, tetapi benar dinyatakan dalam segala perbuatan kita setiap hari. Bahagian yang kedua yang dapat direfleksikan bahwa setiap pemulihan tentunya adalah dalam suatu proses. Dalam rancangan Tuhan Allah sendiri, bukan dalam rancangan kita manusia. Bila kita ada dalam satu pergumulan, apakah itu sakit, duka cita, kesulitan ekonomi, atau masalah-masalah lainnya, Tuhan Allah sendiri telah merancangkan bagaimana cara kita keluar dari pergumulan yang dihadapi. Tentunya yang dibutuhkan di sini adalah kesetiaan dalam ketekunan kita
menantikan setiap jawaban Tuhan. Jangan menyerah, jangan khawatir, jangan pernah meragukan setiap janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai dalam memenuhi janjinya. Maka sekarang kita senantiasa terpanggil untuk menjadi umat, tetapi pengampunannya juga diberlakukan. Allah itu penuh belas kasihan. Allah itu tidak akan memusnahkan umatnya seperti yang patut diterima karena kesalahan kita. Sifat penghukuman Allah adalah untuk mengajar, memberikan pemahaman agar kita lebih setia dan taat kepadanya. Penghukumannya sudah berlaku yang berakibat dalam penghancuran negeri yang porak-poranda. Umat Israel telah mengalaminya. Mereka sebagai umat terbuang, tetapi dalam belas kasihan Tuhan inilah mereka tidak ditinggalkan, sebaliknya mereka ada dalam janji Tuhan Allah sendiri yang tetap menuntun akan kehidupan mereka. Sekarang bagi kita umat yang percaya dewasa ini, bagaimanakah pola pikir tindakan kita setiap hari sebagai umat Tuhan yang sudah dipulihkan? Kita berefleksi sebagai gereja Tuhan, gereja Masih Injili di Minahasa, sebagai orang yang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang Yesus Kristus, maka kehidupan kita pun harus mampu menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak-anak terang, hidup yang menjadi berkat. Dalam refleksi sebagai gereja, kita sudah ada di usia ke-88 tahun Gemim Bersinode, tapi juga di bulan ini kita diarahkan untuk memaknai kehidupan sebagai warga jemaat yang sudah akan memasuki usia berjemaat ke 106 tahun. Berarti usia yang sudah sangat-sangat dewasa, yang sebenarnya tidak lagi harus kemudian kurang membabataria tu penatua di toa atau kurang membabataria di warta jemaat, kong di jemaat muslim. Besok orang yang tidak punya pekerjaan, tetapi mengingat bahwa ketika orang misalnya dadu-dudu, buktikanlah bahwa dalam waktu yang Tuhan sediakan untuk orang beribadah sebagai anggota kolomka, sebagai anggota gereja, apalagi ini hari libur toh. Kalau orang pendeta Rolando bilang Kang lalu, sedangkan orang saudara-saudara di sebelah bukan hari libur ibadah dorang tetap dorang laksanakan. Torang so kasih waktu libur, hari libur, orang masih kurang memanfaatkan itu. Itu baru satu hal dalam persekutuan kita sebagai gereja Tuhan yang bersekutu. Ingat masih ada tugas lainnya dalam kesaksian kita, bagaimana keaktifan kita dalam menopang setiap kegiatan-kegiatan gereja, dan juga tidak melupakan yang namanya pelayanan atau diakonia, alias menjadi berkat bagi siapa saja. Itulah yang tentu bahagian yang dimuliakan. Bersyukur bahwa sebagai warga jemaat Gemim Sion tetap setia juga dalam tanggung jawab sebagai anggota gereja yang tentu kasih yanggang. Kalau ujang keras itu di pastori 1 lantai 1 DP air memang bukan sedikit jamaso. Bagaimana orang mau melihat keadaan-keadaan seperti ini? Bersyukur ada program pembangunan, ada jemaat sudah di Taso yang kurang lebih 16 jutaan dorang sumbang. Ada juga keluarga pendeta yang minggu lalu Pak Pendeta ada sana sudah menyumbang juga yang bukan anggota jemaat malah. Tapi bersyukur juga orang akan tergerak untuk saling menopang satu dengan yang lain dalam doa, tapi juga dalam materi agar supaya pembangunan atau penyelesaian pembangunan, renovasi, semua ini menjadikan kita sebagai gereja Tuhan yang tetap eksis dalam segala tanggung jawab pelayanan, baik di sepanjang kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, boleh kita beraktivitas dengan baik. Tentu ini menjadi berkat bagi kita yang Tuhan akan karuniakan dalam hidup ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam firman-Nya,
hari ini, esok, bahkan sampai selamanya. Amin.